Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah setiap orang yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 20 Februari tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Tidak dapat kami selami betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur oleh karena Engkau memperhatikan jalan hidup kami. Malam hari ini Tuhan kami mengharap hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Bimbing hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba tunduk kepada kehendak-Mu, sehingga hamba-Mu ini tidak berbicara menurut kehendak manusia, tetapi berbicara menurut kehendak Tuhan. Buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Kebahagiaan orang benar, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain karena kasih karunia Allah di dalam pengampunannya, kita manusia juga harus berjuang dengan iman agar supaya kita bisa terhindar dari perbuatan dosa. Dosa adalah akibat dari perbuatan manusia yang melawan kehendak Allah. Dan hanya karena kasih karunia Allah, manusia memperoleh pengampunan. Pemazmur menceritakan betapa bahagianya setiap manusia yang berdosa ketika pelanggaran atau kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa beribu. Betapa beratnya tekanan dosa dalam hidup manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Sehingga manusia berdosa harus datang kepada Tuhan dan berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, supaya aku diberikan pengampunan. Sehingga aku dapat hidup bebas dan bahagia. Saudara-saudara, kita belajar pada firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan menjadi manusia yang bebal. Jangan hidup seperti manusia yang tidak berakal, yang tahu bahwa sesungguhnya itu dosa, tetapi ia senang dan terus-menerus melakukannya. Hidup itu seperti atau bagaikan kuda yang tak berakal. Firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan akan selalu membuat kita berjalan di jalan yang benar. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu melakukan kehendaknya dan senantiasa berdoa kepadanya, sehingga kasih setianya selalu ada bersama dengan kita. Pilihan ada di tangan saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Apakah saudara-saudara akan terus-menerus hidup dalam dosa yang jelas-jelas saudara-saudara tahu apa akibatnya? Ataukah juga mau seperti kata firman Tuhan pada malam hari ini, mau datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggarannya? Firman Tuhan malam hari ini berkata, betapa bahagia, betapa bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorak orang-orang yang benar dan orang-orang jujur. Karena Allah akan berkenan kepadanya dan Allah akan menuntun di sepanjang jalan hidupnya. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam ini boleh mendengarkan firman-Mu. Tidak ada kebahagiaan yang utama dalam hidup ini selain ketika dosa-dosa dan pelanggaran kami dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengakui dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami mengaku pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon dan kami percaya bahwa belas kasihan ada padamu Tuhan. Kiranya kami juga disebut orang-orang yang berbahagia oleh karena kesalahan-kesalahan kami tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami keluarga yang sungguh-sungguh hidup atas kehendak-Mu Tuhan. Baik sebagai bapa atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga. Demikian juga sebagai anak-anak. Ampuni kami Tuhan, jika dalam menjalani hidup ini kami sering mengikuti apa kata hati kami daripada mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Bersyukur bersama dengan warga jemaat atas berkat-berkat yang tetap Kau nyatakan dalam hidupnya. Kesehatan, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam usaha. Demikian juga yang bersukacita hari ini karena merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah saudara-saudara kami yang menikmati berkat pengasihan-Mu hari ini diteguhkan imannya di dalam pengucapan syukur dan mereka senantiasa memuliakan Engkau di sepanjang hari hidupnya. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang dalam pergumulan. Ada yang sedang bergumul karena belum mempunyai keturunan. Ada yang sedang bergumul oleh karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Ada yang sedang bergumul karena bisnis dan usaha sekarang ini sedang berjalan di tempat. Ada yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit. Ada yang sedang bergumul karena duka cita. Ada yang sedang bergumul karena diperlakukan tidak baik, diperlakukan dengan sewenang-wenang. Tuhan, pedulikan mereka semuanya. Malam hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan bangsa kami, negara kami ini, kota kami, bahkan persekutuan di tengah jemaat ini. Engkaulah kepala dari semuanya itu. Dan biarlah kami belajar tunduk dan taat sebagai tanda kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan virus corona, beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kami, baik bagi seluruh lapisan masyarakat, demikian juga untuk kehidupan dan kelangsungan kebersamaan di negara yang kami cintai ini. Tuhan, lindungi kami jika kami istirahat malam hari ini. Dengarkanlah sembahyang kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di hatiku berlimpah sukacita.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 20 Februari tahun 2021. Tuhan memberkati.